misalkan Bapak jawab pertanyaannya sambil sekalian closing statement Bapak. Oh, sekalian ya. Enggak, Pak. Iya, jadi gini, tentang istri bekerja ini memang saya katakan tadi, Masya Allah, persoalan di masa pandemi ini ya, jadi banyak istri-istri bangkit dari dapur, bukan bangkit dari kubur ya, bangkit dari dapur ya, untuk kemudian keluar dan kemudian mencari nafkah kembali, karena memang harus bekerja sama di saat-saat seperti ini. Ya memang gini, konsep perempuan bekerja dalam Islam itu pertama yang kita garis bawahi adalah izin dari suaminya, dan kemudian persyaratan-persyaratan teknisnya, tempat bekerjanya, fitnahnya, dan lain-lainnya. Di situ mungkin bisa dicari tahu ya, apakah itu aman buat seorang perempuan atau tidak. Tapi yang paling penting adalah izin dari suami itu suatu keharusan. Kenapa izin dari suami penting? Karena kerelaan suami ketika menghadirkan atau membiarkan istrinya bekerja adalah ada dua sebenarnya. Dia akan kehilangan waktu dan amal dari istrinya yang mungkin tadinya di rumah, sekarang nggak di rumah, nggak ada yang ngelayanin, waktunya berkurang bersama, dan lain-lain ya. Terus yang kedua adalah sebenarnya secara hukum itu kan sebenarnya secara fikih apa yang dihasilkan suami istri tidak wajib untuk kemudian menjadi bagian dari nafkah wajibnya gitu ya, sebenarnya gitu ya. Jadi artinya gini, mudahnya adalah suami tidak berkenan, tidak boleh mempergunakan hak ya harta istri yang didapatkannya, gajinya gitu ya, hasilnya. Jadi setelah dia bekerja, ya gajinya punya istri itu, nggak boleh diminta sama suami, kecuali istrinya ngasih, dan hitungannya adalah sebagai sedekah. Bahkan boleh juga menjadikan pemberian pada suami menjadi zakat. Itu kan diperbolehkan ya, pernah di zaman Nabi ada ya. Jadi mau ngasih zakat, terus katanya yang paling miskin tuh di lingkunganku ya suamiku, ya udah zakatnya buat suamimu, itu boleh. Ya, jadi boleh zakat itu sampai ketika ternyata mustahik istrinya, suaminya, maka istri memberikan itu. Ya, artinya apa? Dia kehilangan waktu, tapi hasilnya pun suami sebenarnya tidak mutlak bisa mempergunakannya. Makanya nanti jadi ramenya kan tentang istri bekerja itu kan tentang beli rumahnya patungan, beli mobilnya patungan. Ini kan campur aduk jadinya ya, campur aduk yang sampai uang mukanya dari gaji suami, cicilan gaji istri, atau sebaliknya, atau suami nanggung rumah, anak-anak dan makan gajinya istri, ini campur aduk nih, padahal kewajiban rizquhunna wa kiswatuhunna askinuhunna tadi kewajiban suami mutlak, bukan kewajiban istri. Nah ketika di sini akhirnya adalah pencampuran harta, maka solusi-solusinya nanti ada harta bercampur, ada gunung gini dan lain-lainnya gitu ya. Tapi prinsip dasar kan seperti itu, dia kehilangan waktu. Yang kedua, dia kehilangan haknya juga sebenarnya untuk mengatur penggunaan apa yang didapatkan oleh istrinya tadi. Ya, jadi istrinya boleh menggunakan, terserah dia mau kemana. Ya, makanya suami yang membiarkan istrinya bekerja memang punya kelapangan. Jadi syukuri ya kalau seperti ini. Jangan justru menjadi lebih tinggi atau merasa lebih tinggi daripada suaminya. Nah, itu poin pertama. Nah, yang kedua adalah posisi berikutnya adalah bagaimana ketika suami jawaban dia bilang iya, enggak, iya, enggak, iya, enggak, atau iya tapi enggak kelihatan mantap, seperti itu. Ya kan ada kaidah ya, satu perkataan itu tidak bisa dinisbatkan pada seseorang yang diam, gitu kan. Jadi kalau dia diam nggak bisa dibilang iya, gitu ya. Tapi diamnya seseorang ketika dia diminta persetujuan berarti iya, kan dihukum gitu ya, ada ya di kaidah fikih ya. Jadi ketika dia diam saja pada ditanya, gitu ya, ini minta persetujuan nih, dia diam, gitu ya, maka itu bisa berarti juga iya. Ini walaupun turunannya buat yang menikah biasa gadis ya, seperti itu ya. Tapi diamnya seseorang dalam pernikahan belum tentu juga dia ridho. Kan seperti itu ya. Belum tentu orang diam itu ridho. Maka butuh memang pernyataan dari suami. Nah ketika suaminya itu ternyata sudah mengatakan ya udah terserah, mungkin bisa jadi itu memang bermaksud mengizinkan. Kenapa saya katakan bisa jadi atau bisa jadi malu-malu? Karena sebenarnya mungkin suami menyadari kalau seharusnya bukan istri yang bekerja, tapi dia, maka dia berat untuk mengatakan istrinya itu boleh bekerja. Tapi dia juga sadar, ternyata rumah tangganya di saat ini butuh tambahan kekuatan tenaga untuk mencari uang. Ya, tapi dia juga sadar malu, karena harga diri terbesar laki-laki itu bekerja. Laki-laki itu ketika kehilangan kesempatan bekerja, atau kehilangan pekerjaan, itu harga dirinya hilang. Itu kenapa nempel dengan kewajiban menafkahi itu pada laki-laki. Maka laki-laki itu stres kalau dia nggak bisa kerja, ya. Dan laki-laki malu, beban. Ini ada penelitiannya di barat tuh banyak. Ketika penelitian tentang laki-laki yang penghasilannya lebih kecil dari istrinya, itu ternyata lebih mungkin selingkuh. Bukan salah istrinya, tapi dia menyalahkan atas dirinya sendiri. Ya, ada rasa minder. Nah itu ternyata terjadi di penelitian psikologi banyak tuh. Ya, laki-laki yang kemudian jadi drop karena suami istrinya lebih berhasil.
Nah, perasaan ini juga yang ya, mungkin ya kalau saya baca itu hinggap ada di rasa suami ibu. Ya, dia nggak mau sebenarnya istrinya itu bekerja karena ini kewajiban saya. Tapi dia sadar dia butuh bantuan, ya. Maka dia jawab iya sambil manyun, iya terserah sambil nggak tegas. Kenapa? Karena dia juga bingung, boleh apa enggak, gitu ya. Lalu mungkin kita bisa kuatkan dengan udah tenang aja, kerjanya sampai diridoin. Kalau nanti disuruh berhenti lagi berhenti. Itu aja, tenangkan dia, ya. Jadi sakinah buat sayap sebelah, gitu ya. Jadi sakinah buat suami kita dengan cara coba tenangkan kegalauannya. Kalau saya kerja, tenang aja. Saya kerja nggak terus-terusan kok. Gimana papa aja. Kalau papa suruh berhenti lagi, berhenti. Tenang aja. Gitu ya. Kalau papa ngerasa nyaman, nggak nyaman. Sekarang cuma buat bantu aja. Gimana, Pak? Paling nggak sama pandemi doang. Misalkan kita omongin gitu, mungkin dia akan lahir jawaban yang lebih tegas. Ya. Jadi ketiga tegasannya ini, insya Allah ya, disadari atau dilahirkan justru karena kesadaran dia. Kalau ini sebenarnya beban dia, bukan beban istrinya. Tapi kenapa harus berbagi? Dan nggak semua laki-laki loh rela berbagi beban gini, ya. Hanya laki-laki yang baik, yang merasa tersinggung ketika bebannya harus dibagi. Ya, berarti insya Allah, Bu punya suami yang baik. Dan sudah, Bu, tenangkan kekhawatirannya dia. Ya, salah satunya tadi saya katakan seperti itu. Ini mah cuma sampai sementara kok. Kalau disuruh berhenti, berhenti lagi. Ya, bikin wilayah kekuasaannya, wilayah kawamnya tetap muncul. Saya ngikutin kamu kok. Kalau suruh berhenti, berhenti, gitu ya. Terserah kamu aja, sekarang mah bantu aja, nanti mah terserah kamu aja. Kasih wilayah dia tetap pemimpin dalam pengambilan keputusan di rumah tangga ini. Itu yang dibutuhkan laki-laki. Ya, kepercayaan kalau dia tetap menjadi imam di rumah tangga ini. Ya, sekalian penutup. Masalah banyak terjadi di rumah tangga kita, salah satunya karena bertukarnya fungsi imam dan makmum. Yang jadi imam nggak bisa menjalankan fungsinya, yang jadi makmum pengennya jadi imam. Ya, banyak masalah dalam rumah tangga kita terjadi karena begini, laki-laki berubah nggak mau mimpin, atau terpaksa nggak bisa memimpin, atau apapun alasannya. Dan banyak perempuan yang maksa pengen memimpin. Maka nggak akan pernah sakinah. Laki-laki yang hidup dalam rumah tangga, yang dia hilang ruang kepemimpinan. Nggak akan sakinah juga sebenarnya. Seorang perempuan yang hidup terlalu banyak mengatur, kayaknya berkuasa, kayaknya punya girl power dan lain-lain. Tapi sebenarnya hatinya nggak tenang. Karena memaksa merubah tulang rusuk menjadi tulang punggung. Ya, udah. Imamnya harus berjalan dan berikan kesempatan untuk imam menjalani perannya. Ya, sama juga dengan setiap imam harus belajar, memberikan ruang belajar bagi istrinya untuk menjadi makmum yang taat. Ya, kita harus sama-sama sadar proses untuk menjadi salihah ini butuh waktu. Kita bukan insan kamil. Insan yang fi kulli makan wa fi kulli zaman langsung cemerlang. Insan yang kalau ditempatkan di mana aja dia langsung cemerlang, berprestasi, hebat. Kita nggak gitu. Ya, kita hanya ikhtiar menjadi pribadi yang soleh. Ya, pribadi soleh itu tidak fikul makan wa fikul zaman, dia langsung hebat. Ya, ketika dia sebelum nikah dia hebat, dia soleh, dia salihat. Tapi ketika menikah, mungkin dia butuh beradaptasi untuk jadi istri yang soleh, butuh beradaptasi untuk jadi suami yang soleh. Ketika dia punya anak, dia mungkin butuh beradaptasi untuk belajar jadi ibu yang baik, dan dia juga butuh beradaptasi menjadi ayah yang baik. Maka dalam pernikahan kita selalu beri ruang untuk belajar bagi kita dan bagi istri kita, suami kita, pasangan kita untuk beradaptasi, bertemu solehnya lagi. Ya, kita sama-sama ikhtiarkan. Mudah-mudahan jadi soleh dan salihat dan jadi keluarga yang diisi oleh keturunan-keturunan yang soleh. Mudah-mudahan. Itu aja.